Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, izinkan Ibu untuk memimpin doa pagi ini ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 di halaman 50. Di sini Ibu ada satu gambar. Perhatikan dulu ya. Ya. Setelah kalian mengamati gambar di samping, apa pendapat kalian tentang gambar itu? Ya, gambar di samping ini adalah gambar asap kendaraan bermotor, yang dimana jika asap kendaraan bermotor itu kita hirup, maka apa yang akan terjadi pada kita? Ya, benar, bagus. Maka kita bisa batuk ya, bisa pilek, bisa sesak. Apakah di lingkungan sekitar kalian itu bersih? Silahkan diamati. Ada 3 faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia, yaitu yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Contoh penyebab gangguan pernapasan secara fisik yaitu misalkan bayi terlahir secara prematur. Apakah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan bayi terlahir secara prematur? Ya, bayi yang lahir sebelum waktunya ya. Misalkan harusnya kan lahir 9 bulan, bayi itu lahir sekitar 6 bulan ataupun 7 bulan ataupun pokoknya masih belum waktunya lahir dia sudah lahir. Jadi berat badan bayi itu masih kurang normal, maka itulah yang dinamakan bayi terlahir prematur. Jadi jika bayi itu terlahir sebelum waktunya, sedangkan berat ataupun organ-organ pernafasan bayi itu masih belum stabil, maka bayi itu diletakkan di tabung prematur dulu agar bayi itu nantinya sehat dan bisa bernafas dan organ-organ tubuhnya itu juga normal seperti bayi-bayi yang terlahir normal. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Apakah anak-anak bisa menyebutkan contoh dari penyebab gangguan pernapasan yang disebabkan oleh faktor penyakit? Contohnya apa? Mungkin kalian pernah mengalami sendiri ataupun pihak keluarga kalian. Contohnya ya bagus, misal contoh yang pertama batuk, kemudian asma, bronkitis ya. Kemudian jika misal keluarga kalian, bapak kalian, kakak kalian itu merokok, apa yang akan terjadi pada paru-parunya? Ya, bisa menyebabkan kanker paru-paru ya. Maka sebaiknya anak-anak ibu, khususnya yang laki-laki, jangan pernah mencoba untuk merokok ya.
Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, seperti contoh yang pertama tadi ya. Faktor lingkungan, contohnya asap kendaraan bermotor, ya, kemudian sampah yang kalian buang sembarangan itu juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan, ya. Maka Ibu harap jika kalian membuang sampah, buanglah pada tempatnya. Ketiga faktor penyebab gangguan pernafasan sudah Ibu jelaskan. Ibu harap kalian bisa menjaga kesehatan pernafasan kalian dengan baik. Setelah Ibu menjelaskan ketiga faktor tersebut, Ibu tugaskan kalian untuk membuat bagan penyebab gangguan pernafasan, ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, silakan kalian membuat bagan beserta contoh-contohnya. Kemudian Ibu harap nanti setelah kalian membuat bagan, kalian bisa menceritakan maksud bagan yang telah kalian buat. Di sini ada satu bacaan yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerbu. Silakan kalian bisa lihat buku kalian di halaman 53 sampai halaman 54. Nanti bisa kalian baca. Saat ini Ibu ingin menjelaskan tentang kata tanya, di mana menggunakan kata tanya yang biasa disingkat dengan adik Simba. Adik Simba. A itu adalah apa, di itu di mana, K itu kapan, siapa, M mengapa, bagaimana, atau bisa disingkat 5W plus 1H. Kata apa itu digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu hal atau suatu benda. Kemudian jika kita ingin menjelaskan atau bertanya tentang nama, maka kata apa yang kalian gunakan? Nama, misal jawabannya misalnya nama saya Selfie. Maka kata tanya yang benar menggunakan apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana? Iya, pinter. Maka kata tanya yang digunakan untuk menyebutkan nama yaitu kata tanya siapa. Kemudian jika ingin bertanya masalah waktu, kita menggunakan kata ya pinter, kata tanya kapan, dimana kata tanya kapan itu menjelaskan tentang suatu waktu. Kapan, misalkan kapan hari libur sekolah, ya. Kemudian kata tanya tempat, misal saya di sekolah. Kalimat tanya yang tepat menggunakan kata di mana, ya, di mana. Di mana kalian bersekolah? Ya, saya sekolah di SD ini, ya. Kemudian kata tanya mengapa itu digunakan sebagai alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana itu digunakan untuk cara atau proses pengerjaan sesuatu. Ibu harap setelah ini kalian bisa mengerjakan LKPD yang nantinya akan Ibu share di WhatsApp group. Ada tugas di situ, Ibu harap kalian mengerjakan, ya. Yang pertama tugasnya tadi membuat bagan tentang penyebab gangguan pernafasan. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat pertanyaan menggunakan kata 5 tadi, yaitu kata tanya siapa, di mana, apa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Setelah kalian membuat pertanyaan, kalian membuat jawaban dari pertanyaan yang kalian buat tadi. Ibu harap kalian rajin meskipun belajarnya di rumah.
Jika kalian sudah mengerjakan tugas, silakan kirim tugas kalian melalui WhatsApp Ibu atau di WhatsApp grup. Ibu harap kalian tetap menjaga kebersihan lingkungan kalian agar kalian tetap sehat, bernafas dengan segar sehingga paru-paru kalian sehat dan keluarga kalian pun juga ikutan sehat ya. Jadi bukan karena kita menjaga kebersihan lingkungan kita maka diri kita sendiri yang sehat, tidak, tapi diri kita sendiri maupun keluarga kita. Untuk kegiatan pembelajaran esok kita akan mempelajari tentang penyakit asma. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.